ini kita akan belajar dari perikop Injil. Dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga, tentang sabda bahagia dari Kristus ketika dia di bukit. Matius 5 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mengapa menggunakan kerajaan surga bukan menggunakan kerajaan Allah? Karena orang Yahudi tidak kenal kerajaan Allah. Mereka mengenal kerajaan surga, dan karena murid adalah kebanyakan orang Yahudi, maka menggunakan kerajaan surga. Tapi satu hal yang paling penting yang untuk bisa dimaknai dari ayat ini adalah ketika Kristus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Apa yang dimaksudkan oleh Kristus ketika ia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga? Orang miskin yang dimaksudkan oleh Kristus dalam hal ini adalah orang miskin di dalam roh, orang yang miskin di dalam spirit. Apa yang dimaksud dengan orang yang miskin di dalam roh? Apa yang dimaksud oleh orang yang miskin secara spirit? Orang yang miskin secara spirit adalah orang-orang yang merasa tidak berarti, orang-orang yang merasa tidak berguna, orang-orang yang merasa tidak layak ketika ia memikirkan dirinya sendiri dan ketika ia memandang wajahnya Allah. Orang yang miskin di dalam roh adalah orang yang selalu ingin belajar dan ingin mencari kerajaan Allah, sebab ada tertulis bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah itu, maka segala sesuatu ditambahkan kepada kita, yang pada rupanya adalah hikmat, pengertian, dan juga pengetahuan tentang seperti apakah kerajaan surga itu diberikan kepada kita. Mengapa dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Kerajaan surga tidak mungkin diberitahu, kerajaan surga tidak mungkin diberitahu dan diberikan kepada mereka yang tidak miskin secara roh. Karena Allah yang kaya itu hanya berarti bagi mereka yang mengaku dirinya miskin di hadapan Allah. Ketika Anda melihat orang pakai mobil lebih bagus daripada Anda langsung cepat sekali merasa lebih miskin daripada dia. Anda mengatakan bahwa dia lebih kaya daripada saya. Karena apa? Karena mobil dia lebih bagus daripada saya. Tapi apakah engkau ketika melihat orang lain melayani, memberitakan Injil, dan memberitahu hal yang benar tentang Allah, apakah kamu pernah merasa bahwa kamu lebih tidak berarti daripada dia yang telah melakukan pekerjaan Allah? Secara duniawi kita begitu peka terhadap hal-hal yang di dunia. Kita begitu cepat merasa bahwa saya tidak lebih baik daripada dia, karena dia lebih baik daripada saya. Dia punya hal-hal yang lebih besar, rumahnya lebih besar, rumah saya lebih kecil, dia lebih kaya, saya lebih miskin. Tapi apakah dalam perkara rohani, ketika ada orang melakukan firman Allah, memandang kerajaan Allah, melakukan pemberitaan Injil, apakah kita juga memiliki kepekaan yang sama untuk dapat mengerti siapakah saya dan kamu di hadapan Allah? Ketika Kristus berkata berbahagialah orang yang miskin, dia sedang melampaui seluruh definisi kebahagiaan yang diajarkan oleh seluruh dunia filsafat. Dia tidak menggunakan filsafat dari Socrates. Dia tidak berbicara menggunakan cara berpikirnya Aristotle. Dan dia juga tidak memakai dasar yang dipakai oleh Thales. Bahkan dia pun tidak mengadopsi prinsip dari Konghucu. Dia tidak menggunakan prinsip dari Lao Tzu, yang menulis buku yang terkenal yang disebut dengan Hao Qing dalam dinasti Tiongkok. Tetapi dia mendefinisikan kebahagiaan itu adalah sebagai sesuatu yang tidak berasal dari diri sendiri. Tidak ada orang yang dapat mengusahakan kebahagiaan daripada dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang bodoh di dunia yang dengan keliru mereka berusaha mencari kebahagiaan di luar daripada Allah. Apakah kebahagiaan didefinisikan oleh manusia? Kebahagiaan tidak mungkin ada tanpa hidup. Tidak mungkin seorang disebut berbahagia kalau ia tidak hidup. Maka kalau dasar dari kebahagiaan adalah hidup, maka yang terpenting yang paling dicari manusia adalah bagaimana ia terpelihara tetap dalam hidup. Tapi apakah mungkin apabila seorang yang tidak datang kepada Kristus, lalu dia begitu kaya, begitu besar, begitu mulia, lalu dikatakan dia berbahagia? Itu adalah kebahagiaan yang palsu. Sebab kebahagiaan bukanlah kebahagiaan apabila itu semu.
Dan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan apabila itu berkesudahan. Kebahagiaan itu tidak pernah berkesudahan. Kebahagiaan itu kekal. Jadi jikalau ada orang di dalam status yang besar, dalam status yang tinggi, dalam status yang mulia, tetapi kemudian dia tidak memiliki hidup, tidak mungkin ia bisa disebut sebagai orang yang berbahagia. Tapi Kristus mengatakan, berbahagialah karena engkau yang punya kerajaan surga. Kerajaan surga itu hanya diberikan kepada orang miskin, yang miskin di dalam roh. Apakah kita selalu setiap hari meminta kepada Allah agar ia menyatakan kerajaannya kepada kita? Apakah engkau dengan kekayaanmu, dengan apa yang kamu miliki, lalu kamu merasa puas dengan semua yang kamu miliki? Lalu kamu mengatakan bahwa mungkin kamu tidak mengatakan aku tidak butuh Allah, tapi bagaimana cara engkau berpikir? Bagaimana cara kita melakukan tindakan dalam hal memandang Allah? Itu juga menentukan buah-buah dari hidup. Oleh karena itu pikirkanlah ke depan, pikirkanlah hal yang lebih dalam, bahwa kerajaan Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang miskin di dalam roh. Ciri-ciri orang yang miskin di dalam roh adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati tidak sama dengan orang-orang yang minder. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengerti seperti apa kebenaran itu dan menempatkan kebenaran itu kepada semua orang. Jikalau seorang pendeta dia minder melihat orang kaya, tidak mungkin dia melayani Tuhan. Dan jika seorang pendeta menindas orang miskin, tidak mungkin dia mewakili Tuhan. Atau kalau kamu juga tidak melihat wajah Kristus di hadapan, di wajah gelandangan yang di depan, yang lewat di depan sekolah ini, kamu tidak akan melihat wajahnya di depan altarmu. Jikalau pintu rumahmu tidak terbuka bagi orang miskin, maka pintu surga pun dan belas kasih tidak terbuka bagimu. Karena engkau tak mengerti kemurahan hati Allah. Makanan yang ada di rumahmu, pakaian yang ada di rumahmu itu bukan milikmu, itu milik mereka yang ada di luar. Ketika Kristus datang dalam pengadilannya, dia tidak melihat kamu dari gereja apa, tapi dia melihat apakah Kristus anak itu ada dalam hidupmu. Seperti Paulus berkata, aku tersalibkan, aku bersama-sama dengan dia, dikorbankan bersama dengan Kristus. Tersalib bersama dengan Kristus adalah gambar Allah yang sempurna, yang oleh karena dia kita diciptakan. Kita harus begitu pola sebagaimana dia hidup. Apa yang kamu banggakan dalam dunia ini? Apa yang kamu anggap sebagai kekayaanmu dalam dunia ini? Kalau engkau tak puas bersama Kristus, apapun yang kau miliki tak ada pernah memuaskan kamu. Mau apapun, sebanyak apapun barang yang menempel di tubuhmu, itu tidak akan pernah memuaskanmu. Itu tidak akan pernah membuatmu cukup. Karena dengan demikian engkau akan selalu mencari lebih besar. Orang terkaya di dunia punya segala sesuatu, mengapa ia tak bekerja? Bukankah dia sudah begitu kaya? Bahkan kekayaan pun tak dapat memberikan kepuasan bagi batin. Karena kepuasan batin itu tidak dapat dibeli dan itu tidak akan bisa ditimbulkan dari benda-benda yang ada dalam tubuh manusia. Tapi begitu banyak filsafat kosong di dunia ini yang berusaha dengan mencari kaya, dengan miliki ini, dengan miliki itu, maka kamu bisa menjadi orang yang berbahagia. Kamu hanya bisa puas dalam daging, tapi tak bisa puas dalam roh. Kurang kaya apa Herodes, tapi masih takut mati. Kurang berkuasa apa Pontius Pilatus, mati juga. Kurang hebat apa Alexander the Great, kurang hebat apa Raja Darius Agung, kurang hebat apa Ahasuerus, kurang mulia apa Cleopatra, kurang besar apa mereka itu semua. Kurang hebat apa Herodes Antibas, kurang hebat apa Kaisar Augustus. Mereka besar, mereka bangga dengan itu semua. Tapi semua yang mereka miliki itu bahkan tak dapat meluputkan mereka dari kematian yang mereka takutkan. Apa yang paling kamu cari dalam esensimu sebagai manusia? Apa yang paling kau inginkan dalam hidupmu sebagai manusia? Yang paling diinginkan oleh manusia adalah untuk tetap hidup. Makanya kamu cari banyak hal sampai sekarang. Banyak orang-orang bodoh, orang-orang tak mengerti tentang Allah, korupsi, mencuri, berbohong untuk demi dapat uang. Mengambil hak orang miskin, memeras orang miskin, berbisnis kotor, mengambil keuntungan yang bukan milikmu. Mengapa orang melakukan itu semua? Mengapa? Ingin uang banyak, ingin terakhir. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Manusia tidak mengerti kerajaan Allah. Licik sekali, mengulangi dosa Adam, licik. Mengapa orang ingin cari uang banyak terus?
Demi apa manusia itu cari uang terus? Demi uang, demi hidup. Demi mempertahankan hidupnya, orang yang memiliki jabatan tinggi rela membunuh orang yang mengancam hidupnya. Orang yang punya bisnis besar rela membunuh orang yang mengganggu stabilitas bisnisnya. Mengapa? Dia takut kehilangan uang. Dan uangnya untuk apa? Untuk perut, untuk hidup. Dan yang paling ditakuti oleh manusia adalah kehilangan hidup itu, kematian. Orang takut sekali mati kan? Dia takut mati, dia bunuh orang yang mengancamnya. Dia takut mati, apapun yang dia miliki, dia berusaha untuk memperoleh dan menguatkan fondasi. Orang terkaya di dunia pun, Elon Musk takut mati pindah dari ke Mars. Orang yang punya uang banyak di dunia, Xi Jinping dalam parade militer di Tiongkok berbicara dengan Vladimir Putin bagaimana menemukan teknologi agar manusia tidak mati-mati. Pemilik perusahaan 10 valuasi terbesar di dunia juga mengatakan hal yang sama. Mereka berusaha mencari teknologi bagaimana manusia itu bisa tetap hidup, sel-selnya meregenerasi secara terus-menerus. Takut sekali mati. Jikalau kekayaan mereka dan apa yang status mereka miliki itu memang memberikan kepuasan bagi batinnya, mengapa mereka masih takut mati? Tidak. Artinya inti hidup manusia, penghiburan dalam diri manusia, bukan tentang seberapa banyak uangmu, seberapa banyak hartamu, seberapa besar kedudukanmu, dan seberapa mulia yang engkau di dunia. Tidak. Karena semua orang yang punya semua itu sampai sekarang masih mati dalam kekuatan. Tapi Yesus Kristus telah datang ke dunia memberikan hidup dan menyalahkan kematian yang adalah ketakutan terbesar manusia. Jadi ketika dia menyalahkan ketakutan terbesar manusia dan dia memberikan hidup melalui kebangkitannya, dia adalah jawaban bagi seluruh manusia. Ketika dia berkata akulah jalan, dia menjadi jawaban untuk seluruh agama yang berusaha cari jalan. Ketika dia mengatakan akulah kebenaran, dia menjadi jawaban untuk seluruh dunia filsafat yang berusaha mencari apa itu kebenaran. Dan ketika dia mengatakan akulah hidup, dia menjadi jawaban untuk seluruh manusia yang mencari hidup. Elon Musk cari hidup, Aristotle cari hidup, Kongfucu cari hidup, Lao Tzu cari hidup, Darius Agung cari hidup, Firaun cari hidup, Cleopatra cari hidup, Herodes Antipas cari hidup, Kaisar cari hidup, pemimpin Babilonia cari hidup, Raja Nimrod cari hidup, tapi tidak dapat dengan apa yang mereka miliki. Tapi Kristus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang telah mati akan hidup kembali. Tidak. Jadi tidak ada inti daripada hidup manusia, tidak ada yang dibutuhkan oleh manusia selain daripada kehadiran Yesus Kristus dalam hati mereka. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, apapun ideologimu, dari bangsa manapun kamu berada, tujuanmu hanya satu, untuk memperoleh hidup. Dan ketakutanmu adalah kematian. Kalau keinginanmu adalah hidup dan ketakutanmu adalah kematian, mengapa engkau tidak menyerahkan dirimu sepenuhnya di dalam ketulusan hatimu dan di dalam kesalahan dan di dalam kemiskinan rohmu kepada Kristus yang telah memberikan hidup dan telah mengalahkan kematian itu? Tidak ada alasan yang cukup bagi siapapun untuk mengatakan aku tidak butuh Kristus. Kalau engkau tidak butuh Kristus, lalu apa yang kau butuhkan itu tak akan dapat menolongmu. Makanya adalah bodoh bagi orang mengkhianati prinsip daripada Kristus demi uang, demi cinta, demi harta, demi jabatan. Adalah bodoh bagi orang tua membiarkan anaknya binasa untuk pergi dengan ilah-ilah lain tanpa mengajarkan apa yang dimaksud oleh Kristus. Tidak mengerti apa hidup yang ada pada Tuhan. Semua agama sama saja, semua iman sama saja. Kalau semua agama mengajarkan kebaikan, tapi buah apakah yang dihasilkan oleh ajaran kebaikan mereka? Adalah kebodohan dan adalah penghinaan kepada darah Kristus yang mulia. Apabila saya mengatakan semua agama sama saja, memang semua ajarkan kebaikan, tapi kebaikan Kristus menghasilkan hidup karena ia bangkit. Tapi kebaikan di iman lain, apakah ada hidup? Tidak, semuanya mati. Jadi tidak mungkin Kristus dengan ilah-ilah lain adalah sama. Di zaman ini banyak orang membiarkan keturunannya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri dibodohi oleh filsafat dunia, sehingga mengatakan semua sama saja. Kalau engkau adalah seorang Kristen lalu mengatakan hal seperti itu, adalah hal yang sangat-sangat dituntut oleh Kristus apabila ia datang dalam benar. Karena kebaikan, kesalahan manusia itu harus menimbulkan hidup. Banyak orang baik di dunia mati juga.
Karena sejak semula kita tidak pernah desain untuk mengalami kematian. Makanya kita harus menyadari semua itu. Makanya Kristus berkata, berbahagialah orang yang miskin itu di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan. Kalau kita tidak menyadari ini semua, tidak mungkin kita miskin di hadapan Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan kita kepada Allah itu akan menambah kegentaran kita. Semakin kita mengerti, semakin kita mengenal, semakin kita mengenal apa itu kuasa dan kehendak Allah, ketakutan kita semuanya terbesar, semakin besar, semakin mendalam terhadap Allah. Pokoknya semakin semena-mena Anda mengenal Bapa kasih, Bapa Allah yang baik, Bapa yang baik. Memang Bapa dia adalah Allah yang baik, tapi di satu sisi dia adalah Raja yang menggentarkan, yang akan membinasakan semua orang yang tidak setia. Dia didatangkan kedatangan yang pertama, dia mau menolong orang miskin, dia mau menyembuhkan, bermukjizat, dia datang di dalam belas kasihnya. Tapi di dalam kedatangan yang kedua, dia akan datang membawa sabit di tangannya, dia akan membawa anggur murka Bapaknya, dia akan menuai kebun anggur miliknya. Barang siapa yang adalah ilalang, yang menjulang tinggi mulia di dunia, tapi kosong tidak memiliki hidup, akan ditebang dan dibakar ke dalam api. Tapi jikalau mereka yang hidup di dalam gandum, mereka akan menjadi seperti gandum, semakin mengenal, semakin terisi, semakin meredah dan semakin meredah. Pengetahuan dan pengenalan akan Allah akan membawa kita kepada kemiskinan di dalam roh. Semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin mengenal miskin. Makanya adalah pendeta-pendeta palsu, pendeta-pendeta bodoh, apabila semakin mengenal Tuhan, merasa jadi nabi, merasa jadi orang hebat, merasa lebih suci, merasa lebih keren. Dia menjadikan dirinya role model. Pendeta bukan role model adalah Kristus, bukan pendeta. Jadi kalau ada orang yang mengaku hamba Tuhan, lalu merasa dirinya lebih suci, soal diurapi Tuhan saya begini, itu omong kosong. Karena Rasul tidak pernah seperti itu. Pemberitaan seluruh para Rasul adalah apa yang kami lihat dengan mata, apa yang kami dengar dengan telinga, apa yang telah kami raba, itulah yang kami beritakan kepadamu dengan firman hidup. Bukan bersaksi tentang diri sendiri, bukan berkata-kata tentang diri sendiri. Bahkan roh penolong, roh penghibur, parakletos yang lain kepada kita. Apabila ia datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tapi ia bersaksi tentang aku. Jadi kalau kamu dalam hidupmu, sekalipun engkau tidak melayani Allah, kalau kamu lebih suka menyaksikan dirimu, berbangga dengan dirimu, berbangga dengan pencapaianmu, tidak mungkin engkau murid Kristus. Tidak mungkin engkau mengikut Tuhan. Tidak mungkin engkau punya Roh Kudus. Karena orang yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya adalah selalu bersaksi tentang seperti apakah Yesus Kristus itu di dalam karya dan keselamatan yang dia berikan. Bukan tentang dirimu. Jadi jangan banyak berbicara tentang dirimu, tapi banyaklah berbicara tentang Allah. Kenapa di dalam setiap lukisan ikon di dalam gereja purba, mulut Yesus Kristus itu kecil, tidak besar? Mengapa mulutnya dilukis kecil sekali, tidak besar? Karena kekudusan dan kebenaran bukan tentang ucapan, tapi tentang hidup. Oleh karena itu, kalau kita tidak mengakui semua yang ini, tidak mungkin kita miskin dan tidak mungkin kita berbahagia dalam hal memperoleh kerajaan Allah. Apalagi kalau yang melayani Tuhan hanya untuk menyenangkan orang. Ada orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, apapun orang kaya bilang dia iyain aja meskipun susah. Karena apa? Takut kehilangan uang. Aku dengar suara Roh Kudus, tapi suara orang miskin di bawahnya dia tidak dengar. Lalu apa suara Roh Kudus yang bicara ke telinga? Bukankah Roh Kudus itu mengingatkan dia untuk tolong mendengar suara orang di bawah dia? Tapi dia menggunakan itu untuk mengangkat dirinya sebagai nabi, sebagai Allah. Dan sayang banyak yang tertipu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Untuk siapa? Untuk muka atau untuk Allah? Tidak mungkin orang seperti itu miskin di hadapan Allah. Yesus mengatakan berbahagialah orang miskin di dalam roh di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Jadi kalau kita tidak menyadari dosa-dosa kita tidak tahu kita siapa. Ada orang juga mengatakan, untuk apa kita berdoa dilayakkan? Bukankah kita ini sudah layak? Ada orang yang berkata seperti itu. Untuk apa kamu berkata seperti itu? Bukankah engkau berdosa setiap hari? Bukankah saya berdosa setiap hari? Kita ini butuh dilayakkan oleh karena anugerah. Lalu mengapa saya mengatakan saya ini sudah layak? Tidak ada orang yang layak, bahkan sampai kematian pun kamu tetap tidak layak. Hanya anugerah yang melayakkan engkau.
Karena anugerah itu bukan hanya dimulai daripada baptisan lalu berhenti ketika baptisan. Tidak, itu berhenti sampai kamu mati, sampai bagaimana akhir hidupmu berada. Makanya dalam doa para rasul mereka mengatakan apa? Karuniakanlah aku akhir hidup yang baik. Agar akhir hidup yang baik itu menjadi suatu pertanggungjawaban yang baik pula di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Jadi jangan bayangkan mengikuti itu seperti mengikut ilah di dunia. Jalan itu sempit. Kalau kamu tidak menyadari siapakah dirimu, bahwa kita orang berdosa, kita orang yang butuh pertolongan Allah, kita ini orang yang hancur sekali, tidak mungkin kita ini miskin di hadapan Allah. Menjadi miskin di hadapan Allah bukan berarti kamu paksa diri jadi miskin, tidak. Miskin di hadapan Allah adalah kamu tidak perlu bertumbuh ke atas, sekalipun posisimu sudah di atas, sekalipun posisimu sudah baik, tidak berarti kamu harus membuang semua hartamu, tidak. Tapi menjadi miskin di hadapan Allah dengan apa yang kamu miliki sekarang, kamu jangan lupa untuk bertumbuh ke dalam melihat kembali siapakah engkau di hadapan Allah. Bukankah aku ini orang berdosa? Meskipun dia tahu bahwa aku akan mengkhianatinya hari ini, ia tetap membiarkan matahari terbit untukku. Meskipun ia tahu begitu banyak dosaku, ia tetap menjaga itu. Meskipun ia tahu aku pergi mencari ilah-ilah lain kepuasan di dunia, ia tetap setia menungguku untuk tetap kembali. Bukankah kita ini terlalu jahat? Dan bukankah dia terlalu bermurah hati kepada kita? Kalau kamu tidak sadari itu, tidak mungkin kamu berbahagia orang miskin di hadapan Allah. Tidak mungkin kerajaan Allah ada pada kamu. Kerajaan Allah hanya berarti bagi mereka yang mencari rupa dari kerajaan Allah itu, yang dinyatakan oleh Yesus Kristus bagi dunia. Tidak mungkin kerajaan Allah ada pada mereka. Sekalipun kau menyanyi haleluya puji Tuhan tiap hari 50 kali sehari keliling kota bawa salib, tapi kalau kamu tidak mengerti hal ini, tidak mungkin kamu mengenali Allah. Apa ada banyak orang menyanyi, tapi apa arti pujianmu itu yang terpenting. Nyanyian bisa keluar dari mulut, tapi tidak keluar dari perasaan, dari hati yang paling dalam. Makanya yang terpenting bukan nyanyian, yang terpenting adalah air mata, bukan nyanyian. Sebab orang-orang fasik, orang-orang jahat juga menyanyi. Tapi apakah nyanyian itu penting? Tidak. Tapi kalau kamu menangis, memiliki mata air dari air mata dari dalam hatimu, itu akan menyucikanmu dan membuat kamu semakin merasa bahwa aku miskin di hadapan Allah. Sampai mati, kalau kamu tidak merasa miskin di hadapan Allah, orang yang merasa kaya di dalam roh, tidak mungkin ia berbahagia. Maka dengan apa segala sesuatu yang kamu miliki hari ini, dengan apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, sadarilah bahwa kita membutuhkan Allah. Kita ini miskin di hadapan Allah. Kita ini tidak mampu, kita ini tidak berbuat apa-apa. Kalau kamu mau meninggikan diri dengan benda-benda yang bertempel pada tubuhmu, kamu mau meninggikan diri dengan jumlah uangmu lebih banyak dari saudaramu, ingatlah kembali betapa miskin dan hinanya engkau dan saya di hadapan Allah. Jikalau ada pujian kepadamu, sampaikan pujian itu kembali kepada Allah. Ingat betapa banyaknya dosa yang ditutupi oleh Allah di dalam diri kita. Karena terlalu banyak, saya mengatakan ini semua, terlalu banyak orang Kristen yang merasa bahwa saya diberkati Tuhan, saya disayangi oleh Tuhan. Bahkan ada hamba Tuhan mengatakan, Tuhan tuh tidak mau kita kere, iblis tuh maunya kita kere. Kalau kita miskin, kita tidak bisa melakukan firman. Kalau dia berkata, dengan dia berkata seperti itu, berarti dia menghina Yesus Kristus yang miskin itu. Seorang hamba Tuhan bisa berkata seperti itu. Mengapa dia berkata seperti itu? Karena dia tidak mengerti berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan tidak mau kita kere. Lalu kenapa Tuhan bilang kamu miskin? Berbahagia. Kalau kamu miskin tidak bisa melaksanakan firman. Itu adalah kekejian yang dibalut dengan firman Tuhan. Lalu banyak orang yang mendengar itu untuk merasa termotivasi, sehingga semua cara dilakukan untuk memperoleh semuanya. Ingat, bukan apa yang di dunia yang adalah kemuliaanmu, tapi Kristus yang adalah mahkota hidup itulah yang menjadi kemuliaanmu. Masalahnya, apakah kita menggunakan dia dengan sungguh-sungguh? Apakah dia mengenakan dia di dalam kebenarannya? Kalau tidak mungkin kita mengerti kerajaan Allah. Tidak mungkin kita tahu siapa dia. Tidak mungkin kita mengenal siapa Kristus. Jalan itu sempit. Kristus berkata, banyak orang mengira jalan itu lurus, tapi berakhir kepada kebinasaan. Jalan itu sempit, mencari Kristus itu tidak mudah. Kayaknya kalau ada orangnya penting yang udah dibaptis, aku udah diselamatkan, hore-hore, tidak. Jangan terlalu pede. Jalan itu sempit sekali.
Memang keselamatan bukan tergantung perbuatan, tidak. Keselamatan diberikan kepada dunia itu bukan karena usahamu. Tapi masalahnya, apakah kau sudah sungguh-sungguh masuk di dalam dia? Tidak mungkin orang yang tinggi hati, tidak mungkin orang yang merasa dirinya berarti akan mengenal Allah. Tidak mungkin. Jadi kalau kamu rasa dirimu berarti, rasa dirimu sudah hebat, apalagi kalau mungkin para pelayan, kamu sudah melayani Tuhan, lalu merasa, oh saya lebih baik, saya lebih suci dari orang lain. Mungkin melalui pelayananmu engkau menolong orang ini untuk menyanyi, tapi kau lupa menolong dirimu sendiri. Saya berkhotbah di hadapan kamu, lalu dengan khotbah ini saya merasa lebih suci dari kamu. Mungkin saya menolong kamu untuk kenal Allah, tapi saya lupa menolong diri saya sendiri. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk merasa lebih baik dari saudara. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk merasa lebih tinggi, lebih hebat dari siapapun. Sebab dikatakan berbahagialah orang yang miskin di dalam roh, di hadapan Allah. Kalau kamu udah merasa kamu udah jadi nabi, kau jadi Tuhan, kau yang paling diurapi, kamu yang paling hebat, kamu yang paling pintar, dengan semuanya itu, kamu artinya tidak miskin dalam roh, tapi merasa lebih hebat, lebih tinggi dari siapapun. Tidak mungkin kerajaan Allah diberikan kepada kita. Inilah yang harus dihadapi oleh semua orang, tua, muda, miskin, kaya, hamba, tuan, besar, kecil. Semua orang harus mengerti ini, yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sehingga terang daripada Injil ketika Kristus berkata berbahagialah. Ketika dia mengatakan berbahagialah, dia tidak memberikan kebahagiaan yang disediakan oleh dunia. Karena kebahagiaan dunia, kebahagiaan yang dimiliki Elon Musk, kebahagiaan yang dimiliki oleh Einstein, kebahagiaan yang dimiliki oleh Michael Faraday, kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang besar, raja-raja dan penguasa, tidak membuahkan apa-apa karena sampai hari ini mereka masih ditelan oleh maut. Tapi kebahagiaan yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah kebahagiaan yang di luar akal. Bayangkan, sebelum Paulus kepalanya dipenggal, dia menulis surat kepada Filipi. Bersukacitalah, bersukacitalah. Ada tidak orang yang mau dipenggal mengatakan bersukacita? Tidak. 21 orang martir, orang Koptik dari gereja Ortodoks di Mesir. Ketika mereka mau dibunuh oleh ISIS, malam harinya mereka menyanyi bersorak-sorai. Dan dia sebelum digorok di laut, dia mengatakan, iya Bapa, dengan penuh sukacita, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Mungkin tidak, di dalam kesulitan, di dalam kemiskinan, di dalam penderitaan mereka tetap bahagia. Tidak. Tapi karena itu datang daripada Allah, mereka bisa melalui. Yang kamu cari dengan berusaha, berambisi, bahkan rela melakukan hal yang tidak berkenan untuk mencari uang, bukankah untuk bahagia? Bukankah apa yang kamu cari di dunia ini untuk kedamaianmu? Bukankah untuk ketenteraman hatimu? Untuk apa kamu punya uang banyak tapi hatimu tidak tentram? Untuk apa kamu punya semua tapi tidak ada damai sejahtera dalam dirimu? Bukankah itu semua kita dapatkan demi sebuah kedamaian dan kenyamanan? Tapi lihat, bahkan Paulus tidak memilikinya. Paulus akan mati, Petrus akan tersalib, Markus akan ditarik kuda, Yohanes akan digoreng oleh minyak. Tapi sebelum mereka mengalami semua aniaya itu, mereka tetap bisa berbahagia. Karena apa? Itu datang dari Allah. Masalahnya, apakah kita meminta itu? Kita ingin berusaha menjadi bahagia di dalam cara dunia dengan upayanya, tapi kita lupa sumber kebahagiaan. Kristus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu, bukan kepada yang lain-lain. Tapi banyak orang tertipu, datang kepada Tuhan, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini agar aku bahagia. Seakan-akan engkau lebih tahu apa yang bahagia, apa arti dari bahagia itu sendiri. Tidak mungkin orang seperti itu miskin di hadapan Allah. Tidak mungkin orang seperti itu mengerti kerajaan Allah. Jadi kalau kamu bermegah dengan apa yang kamu miliki sekarang, atau orang miskin yang tidak mampu kemudian minder di hadapan Allah dengan semua pergumulan sekarang, tidak mungkin dia diperkenankan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah tentang bagaimana Allah bekerja, bukan tentang bagaimana kau berpikir tentang Allah. Pikirkanlah semuanya ini. Semuanya ini mungkin tidak mengenakan bagi telingamu. Memang itu harus dan wajib. Siapakah saya harus mendapatkan hiburan yang enak-enak, padahal saya ini orang berdosa. Mau dengar yang berkat-berkat, kepala bukan ekor, emas bukan perak, apalagi? Banyak kan? Dapat ini, saya dapat ini, haleluya, bisnis bekerja 500 kali lipat, 5.500 kali lipat. Kalau itu yang selalu ingin kau dengar, kamu bukan orang yang miskin dalam roh.
Kalau itu yang ingin selalu didengar, tidak mungkin kamu diberikan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah tidak menghadirkan itu. Bahkan Yesus Kristus yang adalah penyataan dari kerajaan Allah tidak memiliki semuanya itu. Saya paling menentang Injil-Injil palsu, teologi kemakmuran. Karena dengan teologi kemakmuran, pikiran dirusak melihat Allah, pikiran dirusak memandang Allah. Kita tidak bisa tahu jadi seperti apakah originalnya Allah itu, tidak. Tapi dibungkus dengan kepalsuan dunia. Kalau itu sama dengan dunia, apakah bedanya Allah dengan iblis? Ketika iblis itu datang mencoba Yesus, ketika pembaptisan diberikan kepada Yesus, lalu kemudian Yesus membuka pelayanannya melalui baptisan Yohanes, lalu dia pergi ke padang gurun. Lalu ketika dia pergi ke padang gurun, iblis bilang apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, aku akan berikan semuanya. Tapi Yesus berkata apa? Kalau kamu tak pikul salib, engkau tak layak. Juallah semua milikmu, ikutlah aku. Beda kan? Ikut setan dengan ikut Tuhan. Jadi kalau kamu pikir ikut Tuhan seperti yang ditawarkan iblis, mungkin engkau tak ikut Tuhan. Mungkin kau itu iblis, cuma namanya Tuhan. Jangan jadikan sama ikut Tuhan dengan ikut iblis. Iblis tidak mau kamu menderita di dunia. Dia maunya kamu bersama dia nanti menderita selama-lamanya. Tapi Tuhan mau kamu dimurnikan di dunia, tapi kamu hidup bahagia dalam kekekalan. Tapi manakah yang kamu pikirkan? Manakah yang kita prioritaskan? Jadi kalau hari ini kamu bergumul, punya masalah, punya struggle dan lain sebagainya, berterima kasih pada Tuhan. Karena melalui itu Tuhan mau memurnikan hidupmu. Karena melalui itu Tuhan ingin membuat kamu menyadari aku miskin di hadapan Allah, agar kelak kamu berbahagia. Jangan protes kepada Tuhan, sebab kalau kamu protes kamu tidak punya iman. Jangan takut kepada apapun. Memang level iman orang berbeda-beda, tapi pada tahapan yang terbaik, ketika orang masih takut miskin, takut menderita, takut mati, imannya pasti palsu. Sebab apa? Rasul Yohanes mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Iman, pengharapan dan kasih yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak mungkin beriman, kita tidak mungkin berpengharapan. Dan kalau kita masih takut terhadap tiga hal itu, artinya kita tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh, maka dengan demikian kita tidak punya iman, kita tidak punya pengharapan. Apakah di sini orang-orang tua yang sudah tua-tua yang mungkin sebentar lagi akan mengalami kematian? Apakah Anda takut untuk mati? Takut mati kah? Jangan di sini katakan tidak, Tuhan tahu hatimu seperti apa. Mengapa tidak takut mati? Apa alasan kita untuk tidak takut mati dalam Yesus? Sederhana. Rasul mengapa mereka tidak takut mati demi Yesus? Mereka melihat Tuhanku telah mengalahkan kematian. Untuk apa aku takut mati? Jadi jangan takut mati, tapi jangan cari mati. Cari mati itu akan berakhir seperti Yudas, tapi tidak takut mati akan berakhir seperti Petrus. Jangan cari mati, tapi kalaupun kita mati, kita tidak takut. Karena apa? Tuhan kita telah mengalahkan kematian. Nah, kalau kamu adalah pilar dalam keluargamu, ajarkanlah Injil ini, beritahukanlah bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan kematian dan memberi hidup. Beritahukanlah ini kepada anak-anakmu. Kalau oma-oma, opa-opa, bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa melayani di tempat yang besar, minimal melayanilah di dalam keluargamu. Katakanlah Injil ini kepada anak-anak, agar mereka punya perenungan bahwa memang benar Yesus Kristuslah yang kumpul. Sebab kelak ketika ia datang sebagai raja, apabila anak-anakmu tidak mengerti firman, apabila anak-anakmu tidak mengerti kehendak Allah, tidak tahu Injil, kepada siapakah dia dituntut? Kepada kamu. Bukan kepada saya tidak punya anak. Kalau anakmu, cucumu, dan semua yang ada padamu tidak mengerti Injil, tidak mendengar Injil, lalu kamu biarkan begitu saja, lalu kamu datang ke sini ngomong haleluya, puji Tuhan. Apakah arti haleluyamu itu? Kamu peduli pada pujian yang semu, tapi tidak peduli kepada keselamatan keluarga. Melayanilah dari keluarga. Kabarkanlah Injil kepada mereka agar mereka mengerti, mereka tahu bahwa sebenarnya yang dibutuhkan adalah Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadilah diri miskin, ajarkan anakmu untuk miskin di hadapan Allah, di dalam roh, agar kemiskinan saya, kemiskinan kamu, kemiskinan anak-anak kita, kemiskinan kita di dalam roh membuat kita setiap hari datang menghadap Allah. Kasihanilah aku,
Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kasianilah orang berdosa. Dengan pengakuan itu, kita meninggikan dia dan merendahkan diri seperti perkataan Yohanes. Biarlah dia semakin besar, aku semakin kecil. Bukan semakin besar? Banyak terbalik. Yesus mau besar, dia juga mau besar. Jangan ketawa, banyak begitu. Mungkin saya juga begitu. Tapi semua kelak hanya Kristus yang dapat menilai kita. Saya bisa tutupi semua yang buruk tentang saya di hadapan kamu, tapi kelak di pengadilan dia akan buka. Tidak ada yang tersembunyi. Mungkin saya bisa mengatakan sesuatu yang baik, tapi yang buruk di dalam saya, mungkin kamu tidak tahu, tapi Kristus kelak akan menunjukkannya kepada kamu. Saya tidak bisa palsu di hadapan Kristus. Kamu pun tidak bisa palsu di hadapan. Saya bisa menjadi palsu di hadapan kamu, tapi saya tidak bisa jadi palsu di hadapan kamu. Maka dari sekarang, marilah miskin di hadapan Allah, memohon pertolongannya agar kita dimampukan hidup di dalam Allah. Tuhan berkati.